Halo kawan-kawan semua, pada video kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan bagaimana cara penyambungan kabel fiber optik menggunakan alat-alat yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Sebelum lanjut ayo like, komen, dan subscribe channel Deko TV ya. Oke kawan-kawan, kita akan memulai proses penyambungan kabel fiber optik. Itu kita mensimulasikan untuk penyambungan di ODP, untuk di panel ODP. Nah, yang kita butuhkan yaitu kita menggunakan metode penyambungan menggunakan pigtail. Nah, seperti ini kawan-kawan untuk material pigtail. Nah, kemudian kita akan menggunakan kabel drop wire atau drop core. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kabel drop core ini yang akan digunakan sebagai penghubung antara ODP atau titik panel itu ke arah rumah pelanggan. Oke, kawan-kawan. Ini sebelum kita melakukan penyambungan, ini kita kupas dulu kulitnya. Kita pisahkan antara kulit dengan baja. Oke, cukup segini aja dulu. Kemudian kita potong bajanya. Oke kawan-kawan. Setelah kita potong, kemudian kita kupas. Kemudian kita kupas kabelnya. Kawan-kawan. Nah, di dalam kabel drop wire ini, di dalamnya itu ada dua ini kawan-kawan. Ada dua core fiber di dalamnya. Nah, ini kita pilih salah satu. Nah, di sini ada dua warna, itu core biru dan core oranye. Nah, ini. Core biru dan core oranye. Nah, jadi di kabel drop wire ini ada dua macam. Ada yang menggunakan kabel biru oranye dan ada kabel biru. Jadi kabel oranye ini adalah kabel backup. Nah, kabel biru kabel utama. Jadi misalkan kabel birunya terjadi gangguan atau rusak, nah kita masih ada kabel cadangannya di dalam core tersebut, core oranye. Nah, dalam hal ini kita hanya pakai satu. Nah, ini saya pakai yang warna biru. Jadi yang warna oranye saya putuskan sampai di pangkalnya aja. Kemudian kita kupas dengan striper. Ini striper yang di video sebelumnya yang udah saya jelaskan. Kita kupas dengan striper. Posisi birunya sekitar lebih kurang 4 mili kita kupas. Kita kupas. Kemudian kita bersihkan menggunakan tisu yang udah dikasih alkohol. Oke kawan-kawan, setelah kita kasih alkohol, kita bersihkan. Oke, setelah kita bersihkan, kemudian kita setelah kita bersihkan, kita masukkan headstring termofit. Kemudian kita potong menggunakan clipper. Nah, ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini posisi pemotongannya itu ini jaraknya 5 mm kawan-kawan. Nah, di sini ada keterangan ukurannya. Kita potong. Oke, setelah kita potong, kita masukkan ke alat sambung. Oke kawan-kawan. Nah, kemudian untuk di pigtail itu kita potong lebih kurang sekitar
10 cm. Nah, 10 cm lebih kurang seperti ini. Nah, setelah kita kupas kulit putihnya. Oke. Nah, kemudian kita kupas lagi kulit selubung dalamnya. Kita bersihkan lagi menggunakan tisu alkohol. Oke, kawan. Jangan lupa kita siapkan untuk protection sleeve atau pelindung kabel. Nah, kita kupas. Ya kawan-kawan. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ya kawan, setelah kita masukkan, kita potong core-nya. Oke kawan-kawan, nanti alat akan secara otomatis menyambung. Oke. Kawan-kawan, setelah alat menyambung, kita tunggu sebentar. Oke. Oke, sambungan kita berhasil kawan-kawan. Nah, setelah alat ini tersambung, kemudian kita akan panaskan, tutup dulu, untuk pemanasnya di heatsink. Oke kawan-kawan, proses pemanasnya telah selesai. Kemudian kita masukkan ini thermofit atau heatsink. Nah, posisi heatsink ini adalah untuk mengunci ataupun mengamankan pemisah antara kabel pigtail dengan kabel drop wire. Nah, ini sebagai penahannya, kita masukkan ke sini. Nah, kita paskan dengan besi yang ini, ada tanda besinya. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian kita lakukan pemanasan lagi. Oke kawan-kawan, nah seperti ini hasilnya kawan-kawan. Oke, seperti ini hasilnya setelah dipanaskan. Nah, tunggu kering, nanti dia ini akan memutih. Nah, setelah memutih itu berarti tandanya udah dingin. Nah, berarti udah keras. Nah, ini kawan-kawan. Nah, jadi proses penyambungan kita tadi sudah aman dan terlindungi menggunakan protection sleeve dan heatsink atau thermofit. Oke kawan-kawan. Nah, untuk pengujian kabel ini penyambungan kita sudah benar atau tidak, kita bisa menggunakan VLF. Nah, ini VLF. Yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Kemudian kita tes. Oke kawan-kawan, tembus.
Kalau penyambungan kabel kita tidak benar, nah ini tidak akan keluar cahaya ataupun akan redup cahaya. Nah, kalau sini ini terang nih kawan-kawan. Nah, ini pigtail yang sudah kita sambung ini posisinya nanti bakal kita pasang di ODP. Kita pasang di ODP. Setelah kita pasang, kemudian kita melakukan penarikan sampai ke rumah pelanggan. Oke kawan-kawan, nah ini metode penyambungan kabel fiber optik. Ini yang untuk penyambungan ke sisi pelanggan kawan-kawan. Nah ini yang pertama kita lakukan, posisi ODP-nya. Nah untuk di rumah pelanggan juga sama, seperti ini juga. Cuman bedanya di rumah pelanggan nanti itu dipasang di roset, kemudian baru masuk ke perangkat ONT. Nah tapi caranya hampir sama. Oke kawan-kawan, satu dulu, masuk ke metode kedua. Nah oke kawan-kawan, nah untuk cara penyambungan berikutnya ini saya mau membagikan bagaimana cara menyambung kabel core to core. Istilah kami itu di teknis, core to core itu seperti ini kawan-kawan. Misalkan kabel kita yang ada di tiang itu di luar atau di lapangan, yang di antar tiang itu ada pohon, kemudian pohon itu tumbang, nah kemudian kabel kita putus. Nah, atau seperti di dalam plafon digigit tikus. Nah, otomatis kabel putus sehingga berdampak gangguan ke wifi kita di rumah. Nah, secara otomatis kita harus melakukan penyambungan kabel. Jadi tidak harus mengganti seluruh kabel yang udah kita pasang sebelumnya. Nah, jadi kita masih bisa melakukan penyambungan tanpa harus mengganti seluruh kabel. Nah, dengan cara kita cari titik putusnya. Setelah titik putusnya ketemu, nah baru kita melakukan penyambungan. Nah, ini tekniknya namanya core to core. Kenapa dikatakan core to core? Nah, seperti ini contohnya. Dua kabel optik yang tadinya nyambung seperti ini, kawan-kawan ya, kemudian putus, terpisah. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk penyambungan. Nah, dalam video kali ini saya juga akan menjelaskan gimana cara menyambung core to core terhadap kabel yang putus yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah protection sleeve itu yang 6 mm. 6 mm. Oke kawan-kawan, nah sebelum kita melakukan penyambungan, ini kita pisahkan dulu kabel fiber optiknya, itu antara baja dengan kabel optiknya yang lunak, yang kabel keras dan yang lunaknya. Yang ini juga kita pisahkan, yang keras dan yang lunaknya. Oke kawan-kawan. Nah, setelah kita potong, untuk bajanya atau untuk yang lunaknya salah satu kita potong pendek. Nah, misalkan segini. Ini yang lunaknya, ini yang core optiknya, ini baja pelindungnya. Nah, yang core optiknya kita potong pendek segini. Ya kan? Nah, yang sebaliknya juga, misalkan nah ini kan. Nah ini kita mengikutnya seperti ini kan. Yang bajanya mengikut pendek ini. Nah ini kita potong segini kan. Kan ini kita kupas lagi kabelnya. Oke kawan-kawan, kita masukkan. Nah, untuk di sisi sini kita persiapkan, kita masukkan, jangan lupa ini kita masukkan
protection sleeve. Oke. Kita masukkan dulu protection sleeve. Kemudian protect. Thermofit dan protect. Oke kawan-kawan, nah ini bedanya. Untuk protect yang ukuran 6 mm ini bisa masuk ke dalam kulit kabel. Sementara kalau untuk yang 6 mm, yang 4 mm itu hanya untuk core-nya aja. Oke kawan-kawan. Setelah kita masuk, ini kita masukkan lagi ke sini. Oke kawan-kawan, setelah alat tersambung, ini kita angkat. Oke, pelan-pelan kita geser protection sleeve-nya ke tengah. Oke kawan-kawan. Oke, setelah protection sleeve-nya masuk, kemudian kita lakukan pemanasan. Oke kawan-kawan, setelah kita panaskan protect-nya, nah seperti ini kawan-kawan, udah tersambung dia. Nah, langkah terakhirnya ini kita masukkan head shrink. Ini kita tunggu dingin dulu. Kita tunggu dingin. Kemudian setelah dingin kita masukkan head shrink. Oke. Nah, ini fungsi head shrink kan. Dia menutup protection sleeve. Nah, jadi dia pengganti isolasi. Nah, kemudian kita panaskan. Kita panaskan sisi sebelah sini. Kita panaskan sisi sebelah sini kan kawan. Nah, ini kawan-kawan, proses penyambungan kita tadi telah selesai. Nah, ini kawan-kawan. Jadi si protection sleeve itu di dalam, kemudian ditutup menggunakan head shrink atau thermofit. Ya kawan-kawan. Nah, langkah selanjutnya kawan-kawan, otomatis kalau dia di tiang ini kan kabel pasti bakal kita kencangkan lagi kawan, kita tegangkan lagi untuk tarikannya di tiang. Nah, sebelum kita melakukan itu kita harus memasang kembali bajanya, atau barrelnya. Nah, ini kita sambung supaya ada penahannya lagi, karena tadinya tadi udah terputus. Nah, ini kita sambung. Nah, ini kita bengkokkan dulu salah satunya untuk penyambungannya. Kawan-kawan, setelah kita sambung ini, kemudian kita masukkan yang sisi satu lagi ya. Oke kawan-kawan. Nah, ini kita harus mempaskan, ini gunanya baja ini supaya kabel lunak ini ya, yang tidak tegang. Jadi yang tegang itu harusnya bajanya. Baja ini adalah pembackup-nya. Nah, kita harus melakukan pas. Jadi kita harus sudah pas atau belum. Nah, yang intinya yang kabel lunak tidak boleh tegang. Nah, kita perkirakan. Misalkan segini sudah cukup. Kemudian ini kita bengkokkan lagi. Nah, ini kita bengkokkan. Sekiranya itu udah cukup, nih kita bengkokkan. Oke kawan-kawan, kira seperti ini.
Nah, kita bengkokkan. Kemudian ini kita lilit. Nah, oke kawan-kawan. Nah, ini untuk bajanya udah kita lakukan penyambungan. Ini untuk baja kawan-kawan ya. Kalau baja ini tidak perlu pakai slicer. Ini kita pilihnya manual, pakai tang. Nah, dua lilitan ini udah cukup kuat. Nah, baja ini yang bakal melindungi kabel optik yang kita sambung tadi. Nah, setelah kita sambung, kemudian ini kita beri kabel T supaya dia tidak menggantung-gantung. Apa istilahnya? Menggantung-gantung ya. Kalau kita menggantung lah, terbuai-buai. Nah, ini kita pasang kita pasang kabel T di sini. Kita pasang kabel T di sini. Kita potong. Nah, gini kawan-kawan. Nah, setelah kita sambung, nah ini. Jadi kabel yang di tengah, kabel baja itu melindungi kabel yang lunaknya. Jadi kabel yang udah kita sambung tadi tidak ikut tarik. Nah, kira-kira gini hasilnya kawan-kawan. Untuk pengujian hasil penyambungan kabel kita tadi, nah ini kita coba laser menggunakan VFL. Oke kawan-kawan, tembus dia. Oke. Kelihatan jelas kawan-kawan kan? Nah, berarti penyambungan kabel kita tadi sudah benar. Oke kawan-kawan, setelah kita melakukan penyambungan tadi, nah kita bisa selain menggunakan VFL, kita bisa menggunakan optical power meter. Ini kawan-kawan, bisa menggunakan optical power meter dan OLS untuk melakukan pengujian bahwasanya kabel kita ini sudah layak untuk dilanjut pemasangannya. Oke kawan-kawan, standar pengukurannya itu kita ini kawan-kawan 0,6 sampai 0,8 untuk hasil pengukuran. Standar pengukurannya ini masih masuk dalam standar pengukuran. Oke kawan-kawan ya, berarti pekerjaan penyambungan kabel kita tadi sudah sesuai dengan standar dan sudah bisa dilanjut untuk pemasangan ke rumah pelanggan. Oke kawan-kawan semua, demikianlah praktek kita pada hari ini untuk proses penyambungan kabel fiber optik menggunakan alat sambung fiber optik. Semoga di video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Deko TV, share dan bagikan video ini ke kawan-kawan yang lainnya. Akhir kata, atas perhatian kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.